Oke, saya ulang ya. Materi kali ini adalah mengenai tentang vektor. Kita mulai dari besaran vektor. Nah, untuk besaran vektor sendiri dapat didefinisikan sebagai besaran yang memiliki nilai, memiliki nilai dan arah. Nah, itu adalah definisi dari vektor. Nah, kemudian kita harus kenal nih apa saja contoh-contohnya ya. Nanti contoh-contoh berikut ini, besaran-besaran berikut ini akan sering kamu temukan dalam soal-soal di mungkin nanti bisa saja dari bab 1 sampai bab berikutnya itu akan ketemu contoh-contohnya. Ya, jadi pertama itu mungkin dari yang paling sederhana, dari yang paling dasar ya. Mungkin nanti akan ketemu pertama itu namanya vektor kecepatan. Sorry, bukan vektor kecepatan ya. Awali dengan ini, vektor perpindahan dulu. Ya, perpindahan. Kemudian contoh yang lain nanti ada vektor kecepatan. Lalu ada vektor percepatan. Ya. Nanti kalau ketemu percepatan, ini bisa saja nanti ada istilah percepatan gravitasi bumi seperti itu atau percepatan benda. Ya. Lalu nanti ketemu lagi kamu di soal-soal atau di topik di bab-bab berikutnya itu adalah vektor gaya. Kemudian ada vektor, contohnya lagi adalah momen gaya. Jadi kalau ketemu ada istilah momen gaya, ini nama lainnya nanti sering disebut juga torsi atau torka. Ya. Kemudian ada vektor yang lain itu adalah momentum. Momentum. Kemudian ada lagi impuls, ya, impuls. Dan masih banyak lagi sebenarnya vektor-vektor yang lain, cuman ini saya kasih contoh yang paling umum saja ya. Itu contohnya. Kemudian vektor ini dapat digambarkan dengan sebuah panah. Ya, jadi nanti kalau kamu ketemu eh, berupa anak panah, nah seperti ini misalkan dikasih panah ke arah kanan, ya, ada berupa garis dikasih panah, kemudian dikasih nama. Di sini misalkan A, ya. Penulisan huruf A ini boleh A kecil, boleh A besar. Biasanya penulisannya boleh di atasnya dikasih topi begini, ya, ditandai dengan topi begini. Ini namanya bacanya vektor A. Tapi terkadang kalau misalkan ini hasil cetakan buku, ini boleh juga ditulis seperti ini saja. Ini disebut sebagai vektor A dengan catatan A di sini adalah huruf tebal, gitu. Paham ya maksud saya? Paham. Oke, ya. Jadi nanti kalau depannya kita ketemu vektor, saya hanya menulis hurufnya saja tanpa ada tanda panah di atasnya. Anggap saja ini vektor A yang ditulis huruf A-nya itu huruf vektornya ini dalam bentuk huruf tebal ya. Jadi itu kita sepakati sebelum di awal kita anggap itu adalah huruf tebal ya. Jadi ini disebut sebagai vektor A ya. Nah, jadi ada beberapa hal yang harus kamu kenal tentang vektor ini. Di ujung ini ya, itu istilahnya titik tangkap ya. Jadi ini istilahnya yang saya buat hijau itu adalah istilahnya titik tangkap. Selanjutnya panahnya ini ya, panahnya ini itu menyatakan arah vektor ya. Jadi itu menunjukkan arah dari vektor. Nah, selanjutnya nanti juga kamu akan ketemu ini istilah lainnya. Istilah lainnya adalah ini panjangnya ini. Ini garis ini ya, sepanjang ini garisnya ini itu disebut nilainya, nilai dari vektornya. Semakin panjang garisnya berarti semakin besar nilai vektornya. Ya, untuk penyebutannya sendiri, garis ini kalau dikasih nama A di atasnya itu nanti disebut sebagai besar vektor A. Bacanya begitu. Ya, jadi besar vektor A. Nah, untuk vektor sendiri
Ya, penamaannya boleh abjad Romawi ya, bisa A B C D E F G H I J gitu ya sampai Z. Boleh huruf besar, boleh huruf kecil gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Ada, ini masih aman ya? Oke, Masih. oke, kalau gitu kita langsung ke kasus-kasus aja ya. Jadi misalkan nih kita ketemu kasus tentang penjumlahan vektor. Ini yang paling sering ya. Penjumlahan dari vektor. Ada beberapa metode yang digunakan untuk menjumlahkan vektor ya. Jadi misalkan kita pakai contoh saja ya, atau kita kasih nama kasusnya lah. Yang pertama itu misalkan penjumlahan vektor yang segaris kerja ya. Jadi ini vektor yang segaris kerja. Maksudnya segaris kerja itu saya langsung kasih contoh saja. Katakanlah ini ada sebuah vektor. Ini ada sebuah vektor. eh, Vektor ya. Ini adalah sebuah vektor berada pada sumbu X misalnya. Saya kasih nama ini vektor A. Ah, ini adalah vektor A. Kemudian vektor ini misalkan ingin dijumlahkan dengan sebuah vektor yang lain. Katakanlah ini adalah sebuah vektor. Sama, misalkan itu arahnya di sumbu X, ini adalah vektor B. Ya. Jadi, untuk menjumlahkan vektor yang segaris kerja itu, karena kebetulan ini, kedua vektor ini arahnya sama, maka kalau ada pertanyaan, vektor A ditambah vektor B, seperti apa kondisinya? Kita bisa buat dari sini. Misalnya kita ambil dulu ini vektor A-nya ya. Kita ambil, lalu A-nya ini vektornya. Tambah B, berarti B-nya kita geser nih. Jadi vektor B ini kita geser supaya titik tangkap vektor B ketemu dengan arah dari vektor A. Nah, ini kalau misalkan kedua vektor ini searah gitu ya. Jadi kalau sudah artinya kita bisa menuliskan nih besar vektor A tambah B itu adalah sepanjang ini gitu. Nah, sepanjang ini. Nah, inilah dia. Inilah yang disebut dengan vektor A ditambah dengan vektor B. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Ini masih aman ya. Ya, masih paham. Jadi konsepnya adalah begini. Sebuah vektor ini boleh kamu pindahkan kemana saja. Nih, saya pindah di mana dia posisinya. Selama tidak merubah arah vektornya. Jadi kalau kita letakkan di sini, di sini, di sini, ataupun dimanapun ini. Selama tidak merubah arahnya, ini masih tetap disebut vektor A tambah vektor B. Kalau misalnya yang saya pindah-pindahkan itu vektor A tambah vektor B. Gitu. Paham ya? Paham. Nah, jadi untuk vektor yang segaris kerja ini kasusnya bisa dua kemungkinan. Kalau di sini misalkan ya judulnya kan saya buat nih penjumlahan vektor, tetapi kasusnya nanti bisa saja jadi pengurangan vektor. Contohnya nih, ini saya copy lagi ke bawah ya. Nih, kasusnya sekarang saya balik nih arah panahnya si vektor B ini. Ya, jadi ini arah panahnya vektor B itu saya balik begini. Nah, seperti ini. Nah, kalau ditanya nih, berapakah nilai dari vektor A, ya, ini vektor A, ditambah dengan vektor B. Nah, untuk kasus seperti ini, ya. Nah, jadi caranya sama, ya. Jadi, yang ini, vektor A-nya, kita letakkan dulu misalkan di sini, ya. Lalu, vektor B-nya ini, kita letakkan di sini. Nah, kalau kasusnya seperti ini, itu artinya eh, titik tangkap, sorry, maksud saya titik arah panah ya, arah panahnya itu ketemu dengan arah panah nantinya. Ini, misalnya seperti ini.
arah panah ketemu arah panah, ini artinya perlu diselisihkan. Ya. Jadi kalau ditanya A tambah B, ini jadinya begini. Perjanjiannya biasanya kalau vektornya bergerak ke arah kanan atau ke arah sumbu X positif, itu nilainya positif. Sementara kalau dia bergerak ke arah kiri atau ke arah sumbu X negatif, itu nilainya min. Jadi kalau seperti ini kasusnya, ini boleh kita sebut bukan lagi A tambah B, tetapi jadi selisih gitu. Nah, jadi ini tinggal kita buat aja. Ini kasus vektor yang segaris kerja, tapi pengurangan jadinya. Nah, kalau kita kurangi, artinya bagaimana cara pengerjaannya? Pengerjaannya adalah kita ambil ini, ya, ini kita geser, misalkan di sini, ya. Terus kita ambil lagi yang ini, sepanjang ini, ya. Nah, ini misalkan kita kita gini kan. Kita ambil dari ujung, kurang kelihatan ya. Coba saya pindahkan ini supaya seperti terlihat gitu. Nah, kita taruh di bawahnya saja. Oke. Nah, kalau kita tarik garis lurus ini kan, ini, nah sepotong ini. Nah, akan tersisa sebuah vektor. Vektornya itu adalah yang ini. Ini sepanjang ini. Sepanjang ini. Jadi vektor ini tersisa segini. Arahnya akan mengikuti arah vektor yang lebih panjang. Begini. Jadi ini adalah vektor A dikurang dengan vektor B. Jadi seperti inilah nilainya. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Bisa ya? Bisa. Oke, ya. Jadi itu adalah teknik kalau misalnya kamu ketemu vektor yang segaris kerja. Nah, selanjutnya ini masih gampang memang ya. Kita coba bagaimana kalau vektor itu menggunakan metode. Nah, ada istilahnya metode jajar genjang. Jadi ada vektor yang bisa dikerjakan dengan metode jajar genjang. Nah, untuk kasus yang vektor yang dijumlahkan dengan metode jajar genjang, itu biasanya kalau kamu ketemu vektor begini. Katakanlah misalnya ada sebuah vektor dengan arah seperti ini. Ya, ini arah vektornya, kita namakan ini misalnya vektor A. Ya, lalu ada sebuah vektor lain berada pada satu titik tangkap yang sama, misalkan segini, ya ini. Nah, ini kita namakan misalkan vektor B. Ya, antara vektor A dan vektor B ini berada pada satu titik tangkap. Di sini titik tangkapnya. Kemudian keduanya ini membentuk sudut. Sudutnya itu sebesar theta. Ini disebut sudut apit. Theta bacanya ya. Nah, bisa juga ini sebutannya nanti nggak harus pakai huruf Yunani yang theta. Bisa juga alfa, beta, dan lain-lain ya. Yang penting huruf Yunani. Nah, yang namanya metode jajar genjang itu adalah ketika kita menemukan dua buah vektor yang berada pada satu titik tangkap dan membentuk sudut sebesar theta begini, kita bisa menjumlahkan vektor ini. Caranya adalah kita bentuk sebuah jajar genjang. Jadi vektor yang ini hitam kan, ini kita geser kemana saja boleh asal tidak merubah gaya. Jadi kita taruh ujung titik tangkap vektor B ini, kita geser saja supaya ketemu titik tangkapnya dengan panah vektor A. Nah ini. Jadi ini vektor A-nya sudah, vektor B-nya sudah kita pindah. Begitu juga si vektor A ini tadi, ya boleh kita geser kemana saja selama tidak merubah arah vektornya, nggak masalah. Kita geser seperti ini, supaya titik tangkap vektor A ini ketemu titik panah vektor B. Nah, seperti ini. Kalau sudah, ini sudah terlihat seperti sebuah jajar genjang. Gitu. Nah, kalau sudah, tinggal kita tarik garis. Ini. Dari ujung ini, titik tangkap dari kedua vektor ini, tarik garis ke ujung panah pertemuan kedua panah dari masing-masing vektor. Nah, ini. Jadi, inilah yang disebut sebagai vektor A, ya, ditambah vektor B.
Paham sampai sini? Paham, Pak. Oke, nah ini ada persamaannya. Misalnya kamu nanti diminta di soal menentukan besar vektor A. Jadi kalau ditanya menentukan besar vektor A ditambah vektor B, ya. Ini kalau ditanya besar itu kita bisa kasih tanda mutlak di sini, ya. Tanda mutlak itu artinya nilai hasil dari penjumlahan kedua vektor ini kita ambil nilai yang positif gitu, ya. Jadi ini dapat kita nyatakan dengan persamaan. Persamaannya adalah seperti ini. Kita akarin dulu ini ya. Jadi ini vektor A kuadrat ditambah dengan vektor B kuadrat ditambah dengan eh, 2 kali vektor A dikali vektor B, ya, dikali dengan cos dari sudut apitnya, yaitu cos theta. Nah, ini adalah untuk menentukan besar vektornya. Kalau menentukan jumlahnya ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Oke. Nah, selain menentukan jumlahnya A tambah B, kita juga bisa menentukan selisihnya. Nah, kalau selisih vektornya bagaimana? Cukup mudah, ya. Jadi, untuk menentukan selisih vektor, misalkan A kurang B, ini tinggal kamu ganti saja tanda positifnya jadi tanda negatif. Jadi A kurang B itu sama dengan akar dari ini semua, tapi tanda positif yang ini kamu ganti jadi tanda negatif. Begitu. Kalau ditanya selisih. Sudah paham? Paham, Pak. Oke. Nah, di sini kamu perlu juga mengingat sudut istimewa. Karena nanti banyak akan digunakan sudut-sudut istimewa. Permasalahannya, apakah kamu sudah paham tentang sudut istimewa? Tidak pernah dengar, Pak. Pernah Mungkin, dengar ya? ya. Sudah hafalkah sudut-sudut istimewa? Yang tabel itu tuh, Pak. Sin cos tangan. Oh, Oke, mungkin supaya sebagai pengingat saja ya, ini karena bakal dipakai nanti ke depannya. Saya akan coba buatkan di sini saja. Sudut istimewa, istimewa yang sering dipakai di fisika ya. Jadi ada beberapa sudut istimewa yang sering dipakai di fisika. Mungkin saya akan buatkan dalam bentuk tabel ya. Sebentar, tabelnya ini mungkin ya. Saya bagi ini jadi seperti ini. Saya bagi jadi 3 ya. Hmm, mungkin jadi 4 ya. Ini 4. 4. 4 baris. Jadi harus hafal ini. Kalau hafal ini sudah enak nanti. Nah, mungkin saya buat begini ya. Saya buat dulu ini namanya sin. Sinus. Yang ini namanya cos. Yang ini namanya tangen. Nah, angka yang dipakai biasanya ada 0, ada 30 derajat, ya, 0 derajat, 30 derajat, lalu ada 37 derajat, ada 45 derajat, lalu ada 53 derajat, ada 60 derajat, dan satu lagi ada sudut 90 derajat. Nah, ini merupakan sudut-sudut istimewa yang sering muncul di soal-soal. Jadi, saya berharap kamu harus mengingat ini karena soal-soal fisika ke depannya di bab-bab selanjutnya itu bakalan menggunakan sudut-sudut istimewa dalam perhitungan. Ya, jadi harap ini diingat. Nah, untuk angkanya bagaimana? Nah, sebenarnya kamu cukup mengingat sinusnya saja. Ya. Jadi sin 0 itu nilainya adalah 0. Sin 30 itu ingat nilainya setengah. Kalau sin 37 itu ingat nilainya 0,6. Sin 45 ingat nilainya setengah akar 2. Ya. Sin 53 ingat nilainya 0,8. Sin 60 ini ingat saja nilainya adalah setengah akar 3. Ya. Kalau sin 90 ini ingat nilainya 1. Gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan? tidak ada, Pak. Nah, ini bisa ya. Bisa.
Nah, kalau sudah ingat sin-nya, cos dan tangannya itu jadi gampang. Ya, tinggal buat aja nih. Cos 0, kamu ulang dari sini. Sin tadi, kalau dimulai dari 0, kalau cos itu dimulai dari angka 1 ini. Tinggal kamu pindahkan angka 1 ini ke 0. Pindahkan saja. Jadi, jadinya begini. Cos 0 itu 1, lalu cos 30 itu ini, setengah akar 3. Nah, baca mundur nih. Dari 1 ke kiri, pindahin. Baru cos 37 0,8. Baru cos 45 tetap setengah akar 2. Baru nih, cos 53 itu ini 0,6. Baru cos 60 itu setengah. Dan cos 90 itu 0. Nah, cuman pindah ruas saja. Paham ini? Paham, Pak. Nah, kalau sudah, tangan itu apa? Tangan itu pembagiannya. Sin dibagi cos. Jadi 0, kalau kita bagi dengan 1, itu akan ketemu nilainya 0. Setengah dibagi setengah akar 3, ini nanti dapatnya adalah, kalau sudah disederhanakan jadinya sepertiga akar 3. Ya. Lalu 0,6 dibagi 0,8 itu adalah 3/4. Lalu setengah akar 2 bagi setengah akar 2 nilainya 1. 0,8 dibagi 0,6 itu adalah 4/3. Setengah akar 3 dibagi setengah itu adalah akar 3. 1/0 itu tidak terdefinisi. Kita nggak tahu berapa nilainya. Nah, inilah sudut-sudut istimewa yang perlu kamu ingat karena bakal dipakai di bab-bab selanjutnya juga. Gimana? Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada mungkin kita kasih contoh dulu nih. Contohnya saya ambil random saja dari soal-soal yang saya punya dulu ya. Atau yang saya temukan saja, saya ambil saja dari internet sajalah. Nah ini, misalnya kamu ketemu kasus seperti ini. Dua buah vektor masing-masing F1, 15 satuan. Jadi kalau dia nggak punya satuan, kita tulis aja satuannya namanya satuan. Nah, F1-nya 15 satuan, F2-nya 10 satuan, mengapit sudut 60 derajat. Jadi kita tulis ini diketahuinya. Ya. Vektor F1. Nah, kalau saya tulisnya cuma F1 begini, nggak ada panahnya, itu anggap saja ini sebagai huruf tebal ya. Oke, 15 Ya. satuan. Anggap ini sebagai huruf tebal. Kemudian ada vektor F2 seperti di situ diketahui 10 satuan. Kemudian sudut apitnya kita akan namakan saja teta karena tadi saya tulisnya teta. Bisa saja nanti di buku-buku satuannya bukan teta, ada alfa gitu atau satuan yang lain. Apa simbol yang lain nggak masalah. Ini 60 derajat. Yang ditanya tentukan arah resultan vektor arah. Mungkin ini kita ganti dulu pertanyaannya ya. Kita ganti tentukan besar dulu ya. Soalnya kita belum bahas tentang arah ya. Jadi yang pertama itu tentukan besar resultan kedua vektor. Nah, maksud kata besar di situ ya, jadi itu artinya begini. F1 ditambah F2 kita mutlakin. Nah, itulah yang diminta oleh pertanyaan ini kalau saya ganti tadi jadi kata besar. Oke? Ini bisa? Tinggal menggunakan ini saja ya. Jadi, kan kita udah punya nih rumusnya begini. Ya. Ya, Pak. Ini rumusnya. Nah, kita ganti model bentuk rumusnya aja sesuaikan dengan nama dari vektornya. Jadi, kita ganti ini jadi F1 tambah F2. Dimutlakin artinya besarnya. Kemudian kita akarin begini ya. Ini F1 kuadrat kita tambahkan dengan F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 ini kali cos theta. Ada ketemu nih, persamaannya begini. Tinggal masukkan angkanya saja. Ya, kita lihat di sini angkanya ada 15 dan 10 ya. Tinggal masukin nih di sini. Nah, terkadang nanti kalau misalnya angkanya tidak agak sulit dihitung, mungkin bisa kita menggunakan kalkulator dalam pengerjaannya. Coba kita lihat di sini F1-nya itu 15 kuadrat ya.
ditambah F2-nya 10 kuadrat, ini ditambah 2 kali F1 kali F1-nya ini sudah dikasih nilai ya. Jadi kita kalikan saja dengan 15, lalu kita kali dengan 10, lalu kita kali dengan cos dari 60 derajat. Nah, ini adalah ketika kita masukkan angka-angkanya ke dalam persamaan. Nah, selanjutnya kita bisa lakukan perhitungan ya. Jadi 15 kuadrat itu adalah nilainya ini. Ini adalah 15 kuadrat ya. Ini 225. Kita tambah ini 10 kuadrat itu 100 ya. Kita tambahkan dengan ini. 2 kali 15 itu 30. 30 kali 10 itu 300 ya. Cos 60 tadi kita udah ketemu nih di tabel. Kita harus ingat ini ya. Cos 60 itu adalah setengah ya. Jadi ini perlu kita tulis begini, setengah ya. Nah, selanjutnya ini semua kita akarin. Nah, begini. Nah, kalau sudah kita selesaikan saja. 225 tambah 100 itu 325. Kita tambah nih 300 kali setengah itu artinya 150 ya. Nah, berarti kalau begitu ini kalau kita totalin jadinya berapa ini? 475. Bisa? Bisa, Pak. Oke. Nah, kalau sudah nih kan, kita tinggal cari nilainya nih. Boleh pakai kalkulator atau seandainya nggak ada kalkulator, kalau angka ini tidak bisa disederhanakan, biarkan saja seperti itu. Nah, ini saya pakai kalkulator HP ya. Coba saya cari akar 475 itu adalah 21,79. Jadi saya dapat pakai kalkulator HP ini 21,79. Saya bulatkan ini ya. Ah, dikasih satuan. Satuannya adalah satuan. Nah, begitu. Ada pertanyaan tentang soal seperti ini? Nggak ada, Pak. Bisa? Bisa. Oke, aman ya. Kalau soalnya seperti ini. Aman, Pak. Oke, mungkin kita coba lagi soal yang lain. Eh, kalau ketemu soal yang selisih. Ini saya ada soal ya. Seperti ini mungkin soalnya. Nih, kelihatan ya soalnya? Kelihatan, Pak. Oke nih. Dua buah vektor kecepatan. Nah, di sini ada kata kecepatan. Tadi kan di awal saya sudah singgung, ini contoh-contohnya saya sudah berikan. Salah satu vektor contohnya saya buat kecepatan ya. Nah, kalau kecepatan itu simbolnya V. Tadi kalau simbol F itu simbol vektor gaya. Jadi soal pertama tadi itu vektor gaya, yang sekarang ini kecepatan. Nah, jadi untuk vektor kecepatan sendiri simbolnya itu V. Jadi diketahui nih ya, kecepatan vektor P diketahui sebesar 40 meter per sekon. Ya, seharusnya ini penulisannya kan harus ada garis begini ya. Nah, cuman saya nggak tulis garis di atasnya. Saya anggap ini huruf tebal. Ya, jadi kalau ini huruf tebal, nggak perlu dikasih tanda garis di atas hurufnya ini. Kemudian ini kecepatan vektor Q-nya itu sebesar 20 meter per sekon. Nah, membentuk sudut. Sudutnya itu katanya theta sebesar sudut apit antara kedua vektor ini ya. Itu 60 derajat. Yang ditanya adalah berapa. Jadi kalau ini data yang diketahui, ya, di sini yang ditanyakan adalah besarnya vektor V dikurang vektor kecepatan P dikurangi vektor kecepatan Q. Selisih, ya, seperti ini. Nah, kalau ketemu kasus seperti ini, bisa kita selesaikan dengan cara begini. Kita ambil vektornya, ya. Jadi kita ambil vektornya seperti ini, lalu yang ini vektor Q-nya ini kan sepanjang ini, ya. Ini kamu pindah arahnya. Jadi tempelkan titik tangkap ketemu titik tangkap tetap seperti ini, ya. Cuman vektornya jadi ke bawah begini. Jadi ini adalah vektor kecepatan Q tapi min gitu. Jadi yang ini tadi adalah vektor kecepatan P yang ini adalah vektor kecepatan Q
dalam arah ke atas. Nah, sekarang dia jadinya ke bawah. Tinggal kamu balik tanda panahnya ini jadi ke bawah. Sehingga kita menulisnya ini jadinya min. Nah, kalau sudah tahu ini jadi min, kita bisa menggunakan metode jajar genjang untuk menyelesaikannya. Caranya adalah si vektor ini, ya, jadi si vektor yang ini, sorry, ini malah saya salah buat kotak pula yang saya ambil. Ini vektor di P ini geser saja supaya titik tangkapnya ketemu dengan ujung panah dari vektor min VQ ini. Nah, ke sini. Nah, ini ya. Inilah dia vektor VQ-nya. Nah, selanjutnya vektor yang min VQ ini. Ini geser saja supaya titik tangkapnya itu ketemu dengan vektor si VP. Ini. Ini kalau pakai metode jajar genjang. Selanjutnya, kita akan menemukan nilai vektornya. Nah, nilai vektornya yang mana yang ini? Gitu. Ini. Jadi yang ungu ini adalah vektor P dikurang vektor Q. Seperti ini. Karena si vektor VQ-nya tadi awalnya ke arah atas begini, kita balik arahnya. Itu jadi negatif. Jadi inilah dia. Paham? Paham, Pak. Nah, kalau ditanya nilainya, ya. Jadi kalau ditanya nilainya, kita bisa pakai rumus, ya. Rumusnya adalah yang tadi. Cuman kita harus tahu dulu nih, sudutnya ini jadi berapa sekarang? Sudut apit antara kedua vektor. Yang mana sudut apit antara kedua vektor? Yang ini. Tadi kan ini ada, ya. Ini saya pindah mungkin di sini ya. Saya pindahkan di bawahnya. Lalu ini tadi vektor VQ-nya kan. Ini vektor VP maksud saya. Lalu kita ketemu tadi yang ini, yang merah ini. Ini adalah vektor min VQ. Tadi arahnya begini. Ini adalah min VQ. Nah, kalau sudah, sudut apitnya itu adalah yang ini. Ini dia. Berapakah sudut apitnya ini? Jadi sudut apitnya itu jangan dikasih nama theta ya. Oke, boleh theta. Berarti yang ini aja saya ganti namanya. Misalkan ini sudut awalnya itu saya kasih nama alfa. Begini. Ya, jadi kita butuh sudut apit. Sudut apitnya adalah, tahu berapa ini? Tetanya? Coba kalau saya tanya, ngerti nggak ini? Berapa tetanya? Sudah 60, ketahuan ini 60. 180 kurang 60, Pak. Iya, betul. Berarti ketemulah tetanya adalah sebesar 120 derajat ya. Sampai sini paham? Paham. Oke. Kalau sudah, berarti untuk mengerjakan soal ini kita bisa menggunakan persamaan selisih. Ya, jadi ini saya taruh mungkin di samping sini saja. Lalu kita coba ambil rumusnya tadi dari atas ya. Ini. Rumusnya ini. Saya ambil rumus yang ini. Kita nanti sesuaikan dengan simbol yang digunakan di soal ini. Ya. Kita butuhnya selisih. Karena butuhnya selisih, maka kita buat begini. Vektor kecepatan V, besar vektor selisih kecepatan vektor V dengan vektor kecepatan Q, ini adalah akar dari kecepatan V kuadrat ditambah kecepatan vektor Q kuadrat dikurang. Nah, ingat ya, kalau ini selisih, ini tandanya di sini jadi kurang ya. 2 kali vektor kecepatan V dikali vektor kecepatan Q dikali dengan cos theta. Nah, rumusnya jadi begini simbolnya. Karena simbol di soal ini adalah V. Ya, kalau sudah ini tinggal kita masukkan angkanya. Kecepatan V-nya itu 20 kuadrat, kita tambah. Nah, kita pakai di sini nilainya saja. Nilainya tadi adalah berapa? 40. Gitu. Jadi nggak perlu pakai tanda minnya. Tanda minnya itu sudah dipakai di sini. Ya. Jadi ini adalah 40 kuadrat. Yang ini juga kita kurung saja. Tambah 2 kali 20. Kita kali dengan 40. Kita kali dengan cos dari 120 derajat. Ini semua kita
akarin. Nah, begini. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Coba lihat sudut istimewa, Pak. Sudut istimewanya, nah ini. Sudut istimewa itu kan nilainya hanya 0 sampai 90 ya. Itu pun nggak semuanya, hanya beberapa yang disajikan di antara 0 sampai 90. Ada caranya supaya sudut yang lebih besar dari 90 itu bisa kita hubungkan dengan sudut istimewa ini. Ya, nanti kita coba bahas. Tapi kita coba hitung dulu ini sampai mentok lah dulu ya, sampai mana bisanya. Jadi begini, kita coba hitung dulu yang bisa kita hitung. 20 kuadrat itu 400 ya. Lalu tambah 40 kuadrat itu 1600. Kita tambah nih. 20 kali 2 itu 40. 40 kali 40 itu adalah 1600. Sorry, ini maksud saya bukan tambah ya, selisih. Nanti saya ganti sebentar. Ini saya tulis dulu begini. Baru ini saya ganti. Ini maksud saya adalah selisih, negatif ya. Negatif. Nah, coba sampai sini mungkin masih bisa kita kerjakan, sederhanakan lagi. 400 tambah 1600 itu adalah 2000 ya. Ini 2000 ya. Kita kurangi dengan 1600 cos 120 derajat. Ini kita akarin. Nah, sekarang kalau cos 120 kamu tahu nggak berapa nilainya? Tanpa menggunakan kalkulator. Enggak, Pak. Enggak ya. Nah, cos 120 ini sebenarnya adalah sudut istimewa juga. Di fisika kita harus tahu cara mengkonversi atau menentukan nilainya. Jadi ada aturan untuk menentukan cos 60 ini. Jadi misalkan saya buat begini. Ini adalah sebuah lingkaran ya. Jadi ini adalah sebuah lingkaran. Ingat, satu lingkaran penuh itu berapa sudutnya? 360. Oke, kita tahu itu 360 ya. Jadi saya bagi ini menjadi 4 bagian. Ya, jadi ini saya bagi menjadi 4 bagian begini ya. Jadi setiap bagiannya itu berapa derajat? Kalau 90. dikira tak 90 ya. Oke, berarti posisi angka 0 derajat saya taruh di sini. Terus supaya tegak lurus itu artinya di sini angka 90 derajat ya. Berarti di sini nanti bakalan jadi 180 derajat, lalu di sini 270 derajat. Selanjutnya kalau kita putar lagi sampai ke 0, ini nanti ketemu dia bakalan jadi 360 derajat kalau berputar satu lingkaran penuh. Sampai sini paham? Paham. Nah, ini kita bagi menjadi 4 ruangan ya. Dari 0 sampai 90 itu kita sebut sebagai ruang 1. Ya. Kemudian dari 90 sampai ke 180 itu ruang 2. Berarti dari 180 ke 227, 270 maksud saya, itu adalah ruang 3. Sisanya 270 ke 360 itu ruang 4. Nah, ini adalah pembagian ruangannya. Nah, jadi ada aturan yang harus kita ingat, yaitu di ruang 1 antara 0 sampai 90, batasnya adalah 90 derajat. Ini nanti semuanya ya, semuanya positif. Loh, apa ini maksudnya semua positif? Nah, harus tahu nih. Semua positif itu artinya sinus, kosinusnya dan tangannya positif. Jadi ini ya. Kalau ada benda ya ada vektor berada pada antara angka 0 sampai 90, sin, cos dan tangannya itu semua bernilai positif. Paham? Paham. Oke. Nah, beda cerita dengan kalau dia berada di ruangan yang lain. Misalkan di antara 90 derajat sampai 180 derajat. 180 derajat ini adalah maksimumnya di ruang 2. Ini hanya sinnya saja yang positif gitu. Hanya sin yang boleh jadi bernilai positif gitu. Sementara tadi ruang 1 sin, cos dan tangannya boleh bernilai positif. Nah, di ruang 3 ya, itu cosnya saja yang bernilai positif. Nah, sinus dan tangannya negatif gitu. Sementara kalau di ruang 4 itu ini semua sindikat kebalik ya, sorry.
maksud saya di sini ruang 3 itu tangannya yang positif ya. Sorry, ini saya salah buat. Ah, maksud saya di sini tangan saja yang bernilai positif. Kalau sin dan cosnya itu negatif. Begini ya. Lalu kalau untuk ruang 4 cosnya yang bernilai positif. Sin dan tangannya yang bernilai negatif. Nah, contohnya gimana? Contohnya gini. Tadi kita ketemu cos 120 derajat. Nah, posisi 120 derajat ini ada di ruang berapa? Kita harus tahu dulu. Di 2, Pak. Ruang 2. Ruang 2 itu maksimumnya berapa sudutnya? 180. Oke. Nah, kalau gitu kita tahu nih. Jadi caranya cos dari 120 derajat ini sama saja dengan nilai maksimum sudut di ruang 2 ya. Berarti ini boleh kita buat begini. Cos dari nilai maksimum sudut di ruang 2 adalah 180 derajat. Kita kurangi dengan dirinya sendiri yaitu 120 derajat. Dengan catatan dia sin, cos, atau tangan. Kebetulan ini cos. Di ruang 2 itu syaratnya sinnya bernilai positif. Kalau cos dan tangan berarti harus negatif. Tambahin tanda negatif di sini. Sudah paham? Sudah, Pak. Oke, berarti ini tinggal min cos dari 180 dikurangi 120 adalah 60 derajat. Nah, sekarang kita lihat tanda negatifnya ini berdasarkan aturan ya. Hanya sin yang positif di ruang 2. Cos 60 berapa? Kita lihat di tabel tadi. Di tabel tadi, cos 60 derajat itu adalah setengah. Gitu. Jadi, kita tinggal tulis di sini. Ini jadinya setengah. Tapi ada minnya. Berarti cos 120 itu adalah min setengah. Itu tekniknya. Paham? Paham, Pak. Nah, untuk ruangan lain juga nggak caranya sama, ya. Jadi batas maksimum di ruang lain kurangi dirinya sendiri, sudut yang diketahui itu sendiri, baru tentukan pakai aturan ini. Kalau ketemu sudut di ruang 3 tangan yang positif, berarti sin dan cos harus bernilai negatif. Kalau di sudut ruang 4 hanya cos yang positif, sisanya sin, cos, sin dan tangannya itu yang negatif. Tinggal gitu aja cara menentukannya. Baru nanti hubungkan ke tabel sudut istimewa. Oke, bisa? Bisa, Pak. Nah, sekarang kita selesaikan aja nih. Kalau kita sudah tahu ini nilainya adalah uh, min setengah, berarti 2000 kira kurang apa ini? 1600 dikali min setengah. Gitu saja. Min kali min plus. Paham? Paham. Oke, jadinya berapa ini? Plus dari 800. Berarti ini kalau saya tulis langsung begini, akar dari 2800 boleh nggak? Boleh aja, Pak. Boleh ya. Nah, coba saya hitung pakai kalkulator HP ya. Akar dari 2800 itu ketemunya di kalkulator HP saya itu adalah 52,9 dalam satuan meter per sekon. Oke, begitu. Sampai sini ada pertanyaan tentang metode jajar genjang ini? Nggak ada, Pak. Hmm? Nggak ada. Oke, sebentar ya. Sudah paham ya? Paham. Oke, ini aman berarti kan? Iya. Oke, kita coba lihat. Saya coba cari lagi contoh soal yang lain. Yang ada hubungannya dengan eh, penjumlahan vektor. Mungkin saya kasih contohnya begini. Eh, ada metode ya, namanya metode poligon. Ya. Jadi penjumlahan vektor itu ada banyak metode. Ini contohnya. Ini adalah contoh metode poligon. Ya, jadi adalah penjumlahan vektor dengan menggunakan istilahnya metode poligon. Poligon. Nah, seperti apa metode poligon ini? Metode poligon adalah menjumlahkan beberapa vektor. Biasanya vektornya itu lebih dari 2. Nah,
kita suruh menjumlahkan. Jadi langsung saja kita jawab ya. Caranya cukup mudah, kita cuman menggeser-geser vektornya saja, menghubungkan titik tangkap dengan uh, panah dari vektor yang lainnya. Misalnya kayak ini nih, pertanyaan yang pertama ya. Kita coba nih. Pertanyaan pertama, D adalah A tambah B tambah C. Jadi kita ambil dulu vektor A-nya ini, ya, ini. Ini vektor A-nya, kita tambahkan dengan vektor B. Nah ini, vektor B-nya ini seperti ini. Ya. Nah, kita tambahkan, kita hubungkan vektor B ini titik tangkapnya ke vektor A. Nah, inilah dia. Kita hubungkan titik tangkapnya ke panah vektor A. Lalu, kita tambahkan lagi dengan ini, punya vektor C. Nah, ini kita hubungkan titik tangkapnya ke sini. Nah, udah ketemu kan? Udah dijumlahkan semua itu kan? Lalu, kita tarik garis. Garis ini. Dari ujung tangkap, titik tangkap vektor A, tarik garis ya. Ini kekecilannya. Sebentar, ini saya perbesar dulu, ketebalkan dulu maksudnya. Ini dari vektor A ini tarik garis ke panah vektor C. Nah, jadi inilah yang disebut dengan vektor A tambah vektor B tambah vektor C. Jadi vektor yang panjang ini boleh saya geser ya ke sini. Nah, supaya enak melihatnya. Ini arahnya seperti ini. Inilah yang disebut sebagai vektor D atau vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Ini adalah teknik untuk mengerjakan soal penjumlahan vektor dengan metode poligon. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Bisa ya? Bisa. Oke, dengan cara yang sama kita bisa mencari ini pertanyaan yang nomor 2-nya. Ini, dia sekarang begini. Nah, kalau yang ini bagaimana pengerjaannya? Kita coba ambil lagi vektor ini. Tapi kalau yang seperti ini biasanya kalau di buku tulis harus pakai penggaris ya. Oke, Ya, kita Pak. coba nih. Pertama vektor A. Kita ambil vektor A. Ini vektor A-nya ya. Saya letakkan di sini saja, begini. Selanjutnya vektor B-nya ditambahin. Oke, berarti ini titik tangkapnya kita deketin ke panah vektor A. Oke, sampai sini. Lalu yang ini vektor C. Vektor C-nya ini dikurang katanya. Berarti kalau awalnya vektor C ini arahnya ke kanan, dia harus dibalik arahnya. Kalau dibalik berarti jadinya begini. Benar nggak ini? Arahnya, rotasinya. Coba ya, saya ganti. Biarkan saja lah begini ya. Ini. Jadi kita ganti arahnya jadi ke sini. Ini min. Paham? Paham, Pak. Oke ya. Jadi walaupun dari tulisannya ini terbalik ya, saya ganti aja ini jadi C-nya di atas ini. Jadi ini jadinya min C, vektor min C. Nah, kalau sudah, kita tinggal hubungkan titik tangkap awal dari vektor A menuju vektor C-nya. Nah, inilah yang jadi vektor D-nya. Nah, kita pindahkan aja nih. Ini tadi sepanjang ini boleh kita geser kemana aja. Kita pindahkan saja di sebelah sini supaya kelihatan vektornya. Nah, inilah yang disebut dengan vektor D, yaitu vektor A ditambah dengan vektor B dikurangi dengan vektor C. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, selanjutnya nih. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiganya adalah yang ini. Mungkin saya taruh di sini saja. Saya kasih pembatas mungkin ya. Supaya bisa kelihatan bedanya antara pertanyaan B yang kedua dengan yang ketiga ya. Nah, ini saya ambil lagi, saya copy lagi, saya taruh di sini ya. Jadi katanya vektor A dikurang vektor B. Artinya ini, vektor B-nya ini harus kita pindahkan arahnya. Kita balik arahnya. Jadi awalnya ke atas, kita jadikan dia ke bawah. Gini ya. Jadi ini vektor B-nya. Kita hubungkan titik tangkap vektor B-nya ke panah vektor A. Nah, seperti ini. Ini saya ganti. Ini bukan lagi vektor B, tapi sudah menjadi min dari vektor B. Nah, selanjutnya katanya ditambah dengan vektor C. Artinya ini tinggal tambahkan saja vektor C ini ya
ke sini. Begitu. Nah, kalau sudah, kita tarik garis nih dari titik tangkap vektor A sampai ke panah vektor C. Nah, ini dia. Inilah yang diminta di soal itu. Boleh kita pindahkan ini supaya kelihatan ya. Ini kita geser saja, kita pindahkan ke sampingnya begini. Supaya kelihatan. Nah, ini dah vektor D-nya. A dikurang B ditambah C. Oke, gimana? Sampai sini ada pertanyaan? Gak ada, Pak. Oke, aman? Aman. Oke, kalau ini aman, kita coba cari soal yang lain dulu ya. Mungkin yang ada hubungannya dengan ini. Hmm, Oke, kita coba metode uraian vektor ya. Jadi, eh, kalau misalnya kamu ketemu kasus ya, kasusnya seperti soal yang ini dulu, yang nomor saya coba ini. Ini. Nih ya. Misalnya kamu ketemu contoh soal seperti ini. Nah, ada gambar seperti ini, vektor. Jadi kasusnya. Oke, kelihatan ya gambarnya? Kelihatan, Pak. Oke, ini kita buat metodenya ya. Metode penjumlahan vektornya itu kita sebutlah dia sebagai metode uraian vektor. Metode uraian vektor. Nah, metode uraian vektor ini ada dua mode tipe soal ya. Yang pertama adalah kalau dia soalnya itu eh, digambarkan vektor-vektor tersebut berada pada posisi di antara kotak-kotak seperti ini ya. Jadi ini termasuk tipe soal metode uraian vektor yang mudah. Nah, caranya adalah pertama, untuk menyelesaikan metode uraian vektor ini, kita harus tahu sumbu X, Y, dan Z. Kalau misalnya 3 dimensi. Tapi biasanya kita menggunakan 2 dimensi. Nah, yang ini adalah sumbu X. Ya. Yang mendatar adalah sumbu X ya. Kemudian, yang ini, yang ke atas ini adalah sumbu Y. Ini adalah sumbu Y. Nah, jadi untuk menentukan besarnya resultan vektor dengan menggunakan metode uraian vektor ini, langkah kerjanya adalah kita jumlahkan dulu ini resultan vektornya ya. Resultan vektor ini begini. Sering disebut penulisannya boleh resultan, ini R, atau ini sama saja dengan ini, besar F1 tambah F2. Ini juga disebut resultan vektor ya. Jadi boleh R, boleh nilai mutlak dari F1 tambah F2 kalau dia vektornya vektor gaya. Nah, jadi ini tinggal tulis saja begini. Rumusnya ya. Rumusnya adalah jumlah atau sigma seluruh gaya yang berada di sumbu X kita kuadratin ditambah dengan sigma Fy atau jumlah seluruh vektor yang berada di sumbu Y dikuadratin. Nah, inilah persamaannya. Sebenarnya ini adalah rumus Pitagoras. Gitu. Ya. Lalu, bagaimana cara pengerjaannya? Cara pengerjaannya adalah langkah pertama kita cari dulu sigma fx-nya. Ya. Sigma fx-nya berapa? Itu yang harus kita cari sebagai langkah pertama. Nah, tinggal kita buat nih. Kita coba ya. Ini vektor F1. Ini kan? Tarik garis vektor F1 ini, tarik garis lurus ke bawah sampai dia bisa vektor ini berada di posisi ini. Sumbu X. Nah, ternyata berapa kotak jadi ini? F1 yang terurai ke sumbu X. 4, Pak. Ini. F1 yang terurai ke sumbu Oh, X. 3 3. kan? 3 kan? Ya, Oke. Sementara kalau kita urai ke sumbu Y, ini jadi 4. 4. Ya. Jadi ini F1 Y. Oke. Selanjutnya
Kita urai lagi nih vektor F2-nya. Urai ke sumbu X. Ketemunya ini jadinya 5. 5 kotak. Kita kasih nama dulu ya, F2X. Selanjutnya, kita urai dia ke sumbu Y. Ternyata ini ketemunya 2 kotak ya, F2Y. Nah, ingat perjanjian vektornya. Kalau menggunakan metode uraian vektor, perjanjiannya adalah vektor yang arahnya ke kanan, ya, diingat saja ini mengenai arah. Vektor yang arahnya ke kanan, saya buat begini saja. Ini arah vektornya ya. Ini perjanjian yang biasanya dipakai seperti ini. Ya, kalau dia ke arah kanan itu sumbu X positif. Ya, nilainya positif. Kalau ke kiri berarti itu nilainya nanti negatif. Kalau di sumbu Y, kalau ke arah atas itu positif. Berarti kalau Y-nya arah vektornya ke arah bawah itu negatif. Itu aturan yang biasa dipakai. Apakah harus pakai aturan itu? Tidak juga. Bisa saja kamu menyatakan arahnya dengan arah sebaliknya ini. Misalnya sumbu X ke kiri ini naik positif, yang ke kanan negatif, tidak masalah. Tapi umumnya banyak yang pakai begini aturannya. Paham? Paham. Oke, sekarang kita lihat nih. Komponen vektor yang berada di sumbu X sudah kelihatan. Ada 2 vektor di sumbu X, kebetulan arahnya ke kanan semua. Artinya kalau dijumlahin, itu ada F1X ditambah dengan F2X. Nah, F1X-nya berapa kotak? Tadi 3 kan? Iya, Pak. Kalikan dengan ini, satu kotak katanya 10. 3 kali 10 itu berarti 30 Newton. Ya. Ditambahkan dengan F2X. F2X-nya 5. 5 kali 10 itu berarti 50 Newton. Berarti ketemulah kita vektor atau komponen vektor pada arah sumbu X itu sebesar 80 Newton. Jadi kalau ketemu istilah ini ya, sigma fx ini itu artinya komponen vektor ya. Jadi ini adalah istilahnya komponen vektor pada sumbu X. Itu disebut sebagai sigma fx. Paham? Paham. Oke. Selanjutnya kalau kita sudah ketemu itu yang di sumbu X, berarti kita perlu cari juga komponen vektor yang berada di sumbu Y. Sigma Fy namanya. Ya, jadi kita dapat tuliskan ini sigma Fy itu adalah komponen vektor. Komponen vektor pada sumbu Y. Nah, pengerjaannya kita lihat sendiri itu ya. Ada 2 buah vektor ke arah atas sumbu Y. Berarti kita jumlahin semua, bernilai positif semua itu sigma Fy-nya. Yaitu ada F1Y, ya, F1Y ditambah dengan F2Y. Ini. Kita coba hitung nilainya. F1 itu ada 4 kotak. 4 kotak itu berarti 4 kali 10, 40. Tambah F2Y-nya ada 2 kotak. Kali 10 berarti 20 Newton. Nah, berarti nilai sigma Fy-nya adalah 60 Newton. Sampai sini paham? Paham, Pak. Oke. Selanjutnya yang kita cari adalah resultan vektornya. Berarti untuk menentukan resultan vektor, ini saya sebut saja R, ya, atau tadi F1 tambah F2 ya. Jadi caranya tinggal pakai rumus Pitagoras. R adalah sigma Fy kuadrat, sorry, kita sebut X-nya dulu ya. Sigma Fx kuadrat tambah sigma Fy kuadrat. Nah, apakah harus X-nya dulu yang disebutkan? Enggak juga ya. Boleh aja sigma Y kuadrat tambah sigma Fx. Cuman kebiasaan saya X-nya dulu yang saya sebut gitu. Nah, ini rumusnya. Berarti kita masukkan angkanya. Nih, ini tadi R-nya. Ini 8 kuadrat. Kita tambahkan dengan, oh sorry, 80 kuadrat maksud saya. Ini 80 kuadrat tambah 60 kuadrat. Berarti resultannya adalah akar dari 8 kali 8, 64, tambah nolnya 2 ya. Tambah 6 kali 6, 36, tambah nolnya 2. Nah, begini. Berarti resultannya berapa nih? Akar berapa nih? 10.000 ya? Ya, Pak. Ini 9.000, Pak.
Ya, 10.000 kan? 10.000. Nah, berapakah resultannya? Akar 10.000 berapa? 100 ya. 100. Nah, 100 Newton. Ini adalah resultan vektornya. Jadi, cara pengerjaan metode uraian vektor itu adalah intinya begini. Kalau kamu ketemu vektor yang belum ada di sumbu X ataupun yang belum ada di sumbu Y, misalnya posisinya kayak F2 atau F3, posisi vektornya itu miring. Vektor yang miring ini harus diurai. Ingat tekniknya, mengurainya harus ke kedua sumbu. Tarik garis lurus vertikal ke arah sumbu X ini, ya, atau tarik garis lurus horizontal ke arah sumbu Y, supaya vektor tersebut berada di sumbu X dan sumbu Y, gitu. Tidak boleh mengurai vektor itu hanya ke satu sumbu. Misalnya hanya ke sumbu X saja, ke sumbu Y saja, tidak boleh, harus keduanya gitu. Paham? Paham, Pak? Tapi kalau vektornya sudah ada di sumbu X atau sudah berada di sumbu Y, tidak perlu lagi diurai. Biarkan saja dia tetap di sumbu X atau sumbu Y situ tersebut gitu ya. Nah, jadi itu untuk menentukan arah resultan vektor. Ada lagi nih satu lagi rumus yang perlu diketahui untuk metode uraian vektor ini, yaitu arah vektor ya. Jadi untuk arah vektor ya, maksudnya arah vektor apa? Arah vektor resultan yang R ini. Nah, untuk arah vektor resultan ini ada rumusnya. Rumusnya adalah gini. Tan theta, tangan sudut apitnya adalah komponen vektor yang berada di sumbu Y, resultan vektor yang ada di sumbu Y, dibagi dengan resultan vektor yang ada di sumbu X. Sigma Fy per sigma Fx. Ini adalah rumus untuk menentukan sudut ya, sudut, posisi sudut dari ini, si vektor ini terhadap sumbu X gitu. Jadi penulisannya begini. Nah, kalau ditanya nih, misalnya nih, kita soal yang sama ya, tentukan resultan vektor dan arah vektor. Jadi kita coba tambah ini pertanyaannya ya, supaya jadi lebih lengkap. Kita tambah saja ini pertanyaannya dan arah vektor resultan. Nah, begini ya. Nah, kalau seperti ini Kak, soalnya tambahannya berarti kita sudah tahu tadi ya. Dengan menggunakan rumus ini, kita langsung aja kerjakan. Tan theta itu adalah sigma Fy. Sigma Fy-nya kita tadi tahu nih, nilainya 60 Newton. Ya, ini 60 Newton. Lalu sigma Fx-nya tadi kita dapatnya 80 Newton. Ya. Nah, kalau begini kan satuannya kan ini coret nih. Coret 0 di atas coret 1, 0 di bawah coret 1 ya. Jadinya 6/8. Kalau kita sederhanakan lagi, ini jadinya tan dari tan theta itu adalah sebesar sama-sama bagi 2. 6 bagi 2 itu 3, 8 bagi 2 itu 4. Nah, ini tanya. Kalau yang ditanya besar arah resultan vektornya, ini belum selesai. Kita butuh cari tetanya. Nah, jadi penulisan cara mencari tetanya atau sudutnya itu adalah gini. Kamu tulis dulu tannya ini, tan, kamu buat pangkat -1 dari angka yang kamu dapat ini, 3/4. Nah, inilah nilai dari sudutnya kalau seandainya kamu tidak punya kalkulator. Penulisannya begini saja. Nah, sudut ini itu diukur terhadap ya. Jadi ini diukurnya rumus yang tadi ini terhadap sumbu X positif ya. Jadi diukurnya terhadap sumbu X positif. Paham nggak nih? Enggak, Pak. Kalau nggak paham gini, kalau tan tetanya sebesar 3/4, berapakah tetanya? Pakai kalkulator gitu. Misalnya Apa, Pak? contoh nih, contoh ya, ini Ya. kebetulan angkanya bukan sudut istimewa. 3/4 itu istimewa nggak? Coba kita lihat. Ternyata itu istimewa ya. Nih, ada nggak tan yang bernilai 3/4? Ada, Pak. Yaitu sebesar 30 37. derajat. Oke, berarti begini, kalau kamu hafal nilai sudut istimewa, ini kita butuh nilainya. Nilainya adalah theta.
tetanya yang bernilai 3/4. Tan berapa yang bernilai 3/4? Itu adalah 37 derajat. Nah, kamu tulisnya begini. Terhadap sumbu X positif. Gitu. Paham? Paham, Pak. Nah, tapi kalau kamu tidak tahu nilainya, ya, nggak tahu nilainya tidak ada di sudut istimewa, penulisannya begini saja yang bawah ini. Nah, gini. Versi bawah. Jadi sudut tulis tetanya sama dengan tannya pangkat -1 buka kurung nilai yang ini terhadap sumbu X positif. Tinggal tulis seperti itu saja. Itu sudah benar karena tidak semua sudut kita hafal. Yang paling yang perlu kita kuasai adalah sudut istimewa gitu. Sudah paham ini? Paham. Oke, jadi pilih saja jawabannya. Boleh dinyatakan dengan versi yang bawah, boleh dengan ini 37 derajat jawabannya. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Ini aman ya? Aman. Oke, karena ini sudah aman, kita coba cari soal yang lain. Nah, mungkin ini. Saya coba kamu minta kamu yang mengerjakan ya. Bagaimana kalau seandainya ketemunya itu tiga vektor ya? Tiga vektor seperti ini. Resultan vektor dari ketiga ini adalah misalnya kalau ketemunya soalnya seperti ini. Saya coba minta kamu dulu yang mengerjakan dengan teknik tadi ya. Ini soalnya ya. Kelihatan ini? Kelihatan, Pak. Oke. Eh, satu kotak itu berarti satu satuan namanya. Nah, gimana caranya? Kalau bisa langsung dapat jawabannya lebih bagus. Ya. Idenya tadi adalah urai dulu semua vektor ini ada F1, F2, F3. Yang ini F3 yang bawah ya. Urai ke sumbu X semua, baru urai ke sumbu Y semua. Setelah itu jumlahkan seluruhnya gaya yang berada di sumbu X, terapkan aturan kalau vektornya ke kanan tandanya positif, ke kiri negatif. Begitu juga yang vektor di sumbu Y-nya jumlahkan semuanya. Ingat aturannya kalau ke atas vektornya positif, ke bawah negatif. Setelah itu kita goraskan gitu. Paham? Paham. Oke, saya kasih waktu sekitar 3 menit ya. Oke, dicoba dulu ya. Silakan 3 menit ya. Saya izin ambil air minum sebentar. Oke, Pak. Bisa? F3-nya kenapa? F3-nya ini yang ini. Yang bawah ini. Saya tandai ya ini. Cari X-nya gimana? Ya ini urai ke sini. Kalau yang F1 cari X-nya urai ke sini. Kalau yang F2 urai ke sini X-nya. Paham? Paham, Pak. Oke, coba hitung ya.
Gimana dapat? Belum, Pak. Di mana kendalanya? Ada kendala kah? Rumusnya tadi apa, Pak? Hmm, nih ya, rumusnya ini. Cari dulu total komponen vektor di sumbu X, kita sebut sigma Fx. Cari komponen vektor di sumbu Y, kita sebut sigma Fy. Ingat aturannya, kalau vektornya ketika diurai ke arah kanan atau ke kiri, itu ada tandanya ya, ke kanan positif, ke kiri negatif. Kalau ke atas positif, ke bawah negatif. Oh, Gambarnya tadi sudah. Oh iya, coba balik ke gambarnya. F3X-nya -1, Pak. F3X-nya min 2. Oh, Mana? Bisa. hasilnya 4,144, Pak. 4,144. Coba kita cross check ya. Oke. Misalkan begini ya, saya langsung cari aja ini ya, sigma fx-nya ya. Tapi saya buatnya begini saja. Yang ini saya urai ke sini ya, ke sini ya vektornya. Itu jadinya berapa ini? Berapa kotak? 10. 10 ya. Eh, Satu, dua, tiga. Ini enggak, titik enggak, nol, enggak. titik O-nya ini sebagai titik acuan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8 ya. Iya, Pak. Berarti ini adalah F1X-nya. Itu ketemu angka positif 8. Nah, di sini adalah 8 satuan. Berarti kalau kita urai si F1 ini ke sumbu Y, di sini ya posisinya berarti di sini berapa kotak itu? 6. F1Y. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima kan? Oh, mulainya bukan dari paling bawah, Pak. Dari nol ini. Karena Oh, titik tangkapnya berada di situ. Paham?
Paham, Pak. Oke. Selanjutnya kita cari vektornya ini, penguraian dari F2. Kita urai ke sumbu X. Tarik garis sini. Nah, ini dia. Cuman satu kotak ya. Iya, Ini Pak. F2X itu adalah satu satuan. Sementara kalau kita urai dia ke sumbu Y, ini berarti F2X-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita tulis di sini 8 satuan. Paham? Paham, Pak. Oke, yang terakhir vektor F3 ya. Untuk vektor F3 sendiri, yang ini ya, yang F3, kita urai ke X di sini. Ya, ini F2, F3X. Itu adalah dua kotak, berarti dua satuan. Sementara kalau kita urai dia ke ini, ke sumbu Y, itu jadi ke bawah ya. Ini F3Y, ini adalah satu satuan. Paham? Paham. Nah, kita cari sekarang seluruh komponen yang berada di sumbu X, itu kita jumlahin. Ada F1X ke arah kanan, berarti positif, kurangi dengan F2X ke arah kiri, tandanya negatif berarti kan, dikurangi lagi dengan F3X ke arah kiri. Ini paham? Paham. Nah, kita hitung pakai nilai. F1X-nya 8, kita kurangi dengan F2X-nya itu 1, kita kurangi dengan F3X-nya itu 2. Berarti sigma Fx-nya adalah sebesar 8 kurang 3. Itu berarti 5 satuan. Sampai sini paham? Paham. Oke. Selanjutnya kita cari sigma Fy-nya. Kita lihat F2, F1Y. F1Y dulu ya. Ini ke atas berarti tandanya positif. Lalu kita tambahkan dengan F2X. F2X-nya itu tandanya positif juga karena ke atas. Tapi kurangi dengan kok X, sorry. Maksud saya ini bukan F2X, tapi F2Y ya. Ini kita kurangi dengan F3Y. Nah, begini. Ini paham? Paham. Oke, nilainya sekarang. F1X itu 5. Kita tambahkan dengan F2. Ini saya tulisnya tadi salah ya ini. Bentar, ini maksud saya Y ya. Tulis di sini F2Y. Itu saya ralat ya. Supaya nggak rancu nantinya. Oke, Pak. Oke, ini berarti jadinya ini 8 ya. Kita kurangi dengan 1 karena F3Y-nya ke bawah. Berarti ini 5 tambah 8 itu 13 ya. Ini jadinya 12 ya. Ini 12 satuan. Kalau sudah ketemu, kita tinggal cari resultannya. Resultannya itu kan adalah Pitagoras kan. Sigma Fx kuadrat ditambah dengan sigma Fy kuadrat. Ini kita akarin. Nah, begini. Berarti resultannya adalah sebesar ini. Akar dari sigma fx-nya itu 5. 5 kuadrat ditambahkan dengan 12 kuadrat. Ini berarti resultannya adalah akar dari 5 kuadrat itu 25 ya. Kita tambah dengan ini 12 kali 12 itu 144. Ini sebesar akar dari 169 ya. Atau sebesar 13 satuan. Jadi kalau ini soal pilihan ganda, kita bisa pilih opsi C lah jawabannya. Sampai sini ada pertanyaan untuk soal ini? Nggak ada, Pak. Ini sudah ngerti ya metode uraian vektor ya? Ngerti, Pak. Nah, metode uraian vektor itu ada yang menggunakan kotak-kotak seperti ini, ada juga yang menggunakan eh, sudut. Nah, untuk penggunaan sudut itu kita harus tahu dulu menentukan sinus kosinus di trigonometri. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah kamu sudah pernah mempelajari menentukan sinus kosinus pada suatu segitiga siku-siku? Udah Belum, pernah Pak. belum? Hah? Belum. Oke, kalau belum begini, ya.
Misalkan ini terdapat sebuah segitiga siku-siku, ya. Di sebuah segitiga siku-siku ini, ya. eh, Kalau kamu ketemu nanti misalkan ini sudutnya, sudut apitnya ini, ya. Ini sudut apitnya. Kalau kamu ketemu misalnya sebuah vektor nih ceritanya nih ya. Sebuah vektor saya kasih nama vektornya yang ini, yang biru ini. Yang biru ini ada di posisi miring. Nah, vektor ini ya, vektor ini di posisi miring ya. Kita namakan itu misalkan vektor A, A kecil. Nah, jadi ingat aja penggunaannya adalah begini. Yang ini namanya depan sudut. Depan sudut dari segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku itu ini siku-sikunya ya. Kemudian ini adalah samping sudut. Oke. Selanjutnya sisi miringnya ini adalah miring namanya ya. Jadi vektor A ini berada pada posisi miring. Nah, kalau gitu caranya adalah kalau ditanya berapakah nilai dari vektor A yang terurai ke sumbu X? Misalnya begitu. Atau pertanyaannya, berapakah nilai dari vektor A yang terurai ke sumbu Y? Nah, kalau seperti ini, ingat aja konsep sinus, kosinus, tangen. Jadi misalnya nih, sin, sin theta itu adalah demi depan sudut bagi miringnya. Berarti kalau cos theta itu adalah sami, samping bagi miringnya. Paham? Paham. Nah, kalau tangen, tan theta ini adalah sin theta bagi cos theta atau kita namakan desa, depan bagi samping. Itu aturan matematikanya. Nah, jadi kalau kamu ketemu vektor ini vektor A mau diurai ke sumbu X, caranya adalah yang ini vektornya tadi, uraikan ke sumbu X, tarik garis lurus ke bawah, tarik garis lurus ke bawah sampai ketemu begini. Nah, inilah yang dinamakan sebagai AX. Nah, sekarang AX itu apa? Ada hubungannya dengan ini. Ada kata miring, A-nya berada di miring, AX-nya berada di sam samping. Paham? Paham. Nah, ini sudut apitnya theta. Yang ada hubungannya dengan samping dan miring itu sin, cos, atau tangan. Gak tahu, Pak. Ini dari pernyataan ini. Yang ada hubungannya dengan samping dan miring itu yang mana? Sin kah, cos kah, atau tangan? Bos. Cos, oke. Kalau gitu, AX ini, ya jawabannya adalah vektor si A sendiri kalikan dengan cos theta. Nah, cuma begitu aja jawabannya. Paham? Paham, Pak. Nah, jadi lihat posisinya. Vektor A itu ada di miring. Dia mau diurai kemana? Ke sumbu X. Sumbu X-nya itu adalah samping sudutnya. Karena ini sudut apinya di tetanya di sini. Samping dan miring itu ada hubungannya dengan cos. Berarti tinggal gini, AX itu adalah vektor A-nya sendiri kalikan dengan cos gitu. Itu caranya. Sudah paham? Sudah, Pak. Nah, bagaimana dengan AY? Nah, kalau AY, tinggal lihat vektornya tadi. Ini ya, vektor AY itu saya buat yang hijau lah. Ini tadi namanya apa? Vektor yang ada di sini. Ah, Vektor A kan? Vektor A berada di posisi miring kan? ya. Mau diurai ke sumbu Y. Ke sumbu Y itu berarti tarik garis gini, tarik garis lurus. Nah, jadi seperti ini dia. Jadi di sumbu Y. Paham? Paham. Nah, inilah vektor AY-nya. Dia harus berada di sini. AY. Nah, kalau posisi dia di sini, di sudut segitiga siku-siku kan dia, kita nggak tahu ini apa misalnya. Nah, boleh vektor AY ini kita geser aja. Boleh nggak saya geser ke depan? Jadi segini. Nah, itu kan boleh gini. Inilah AY-nya. Berarti sekarang AY itu posisinya di mana? Di depan. Depan. Vektor awalnya A-nya di Miring. miring. Yang ada hubungannya dengan depan dan miring apa? Sin.
sin. Kalau gitu, AY itu adalah vektor A kalikan dengan sin dari sudut apit mereka. Nah, hanya begitu saja menentukan sin cosnya ketika mengurai vektor. Sudah paham belum? Paham, Pak. Oke, sekarang kita tes di soal ya. Soal yang ada hubungannya dengan sudut istimewa. Katakanlah saya coba cari soal, mungkin saya akan carikan soal yang sederhana dulu. Yang ini mungkin. Ya. Rumusnya sama kayak tadi ya, kayak yang kotak-kotak. Nah, jadi sekarang ini ada triknya. Kalau kamu paham triknya, ini sangat mudah. Nah, sekarang kita lihat nih. Ada berapa vektor di sini? 3. 3 ya. Kita namakan saja, misalkan ini vektornya vektor A. Ya, supaya mudah ini vektor A. Ya, yang ini vektor B. Lalu yang ini kita namakan vektor C. Oke. Nah, kalau sudah, ada nggak vektor yang sudah di sumbu X, sudah berada di sumbu X atau di sumbu Y? Apa, Pak? Ada nggak vektor, kan ini ada 3 vektor nih. Ada vektor A, vektor B, dan vektor C. Ada nggak vektor yang sudah ada di posisi sumbu X atau di sumbu Y? Ada, Pak. Vektor A. Itu vektor A. Artinya vektor A tidak perlu diurai. Paham? Paham. Nah, kalau sudah, vektor apa yang perlu diurai? B sama C. Oke, ingat mengurai vektor itu harus diurai ke semua sumbu, gitu. Nah, berarti B-nya harus diurai ke X dan juga ke Y. Begitu juga dengan vektor C-nya. Nah, sekarang sudut apit vektor B ada di mana? Kita lihat nih. Ini kan kelihatan jelas nih. Sudut apit vektor B ada di sini. Ya. Kalau saya buat sebuah segitiga siku-siku, ini mungkin ya. Saya balik dulu ini. Saya rotasi begini. Nah, ini. Ini kelihatan nih. Ini kan sebuah segitiga siku-siku kan? Iya, Pak. Dengan sudut apit berapa? 60 derajat kan? Iya. Nah, sekarang B-nya itu ada di posisi apa? Di segitiga. Kan namanya miring samping depan. Posisi B ada di mana? Di Ini saya perbesar ya. Ini saya perbesar. Saya panjangin begini. Nah, sudut apitnya kan ini 60 derajat. Nah, vektor B-nya saya perbesar ya. Iya, Ini Pak. vektor B-nya. Nah, ini. Posisi dia ada di mana? Di samping. Miring. Oh ya, di miring. B-nya ini miring ya. Oke. Kalau gitu, kamu hanya perlu mencari sampingnya. Sampingnya itu ada di mana? Di sumbu X atau Y? Di sumbu X. Oke. Kalau gitu, kamu cukup cari ini. Kalau kamu sudah tahu vektor B ada di sini, uraikan saja dia ke sumbu yang bisa mengapit sudut 60 derajat itu. Nah, berarti ini. Ini namanya BX. Nah, BX itu berapa? Vektor dia sendiri kali dengan apa tadi yang ada hubungannya dengan samping? Samping dan miring? Cos theta. Nah, cos. Oke. Berarti ini tinggal kalikan vektor B tadi kali dengan cos 60 derajat. Karena 60 derajat sudut apitnya. Sudah paham? Paham, Pak. Nah, kalau sudah, vektor B ini langsung urai saja ke sumbu Y, ya. Nggak usah lagi kamu pusingin. Langsung aja itu vektor B yang terurai ke sumbu Y, sudah pasti nilai vektor yang diurai tadi B, kali dengan sin dari sudut apitnya. Sin 60. Nah, kayak gitu aja caranya. Sudah pasti itu, gitu. Paham? Paham, Pak. Nah, dengan cara yang sama. Bagaimana dengan vektor C? Nih, vektor C-nya saya kasih warna hijau. Ini posisi dia di sini. Ini berarti kemiringannya ya. Ya, Pak. Oke, sudut apitnya di mana? Di Ini kan terhadap sumbu X ya. Sampingnya di mana berarti? sampingnya di Sumbu X atau Y? sumbu Y. Sumbu X. Karena sudut yang diketahui sumbu X.
Ngerti nggak? Atau saya perbesar? Ya, Enggak, Pak. ini ya. Mungkin ini saya buat begini ya. Ini. Oh, salah ya. Gimana ini supaya buat segitiganya? Coba ini. Hmm, kalau gini, oh salah ya. Kalau gini salah. Kalau gini salah juga ya. Ini nih. Nah ini. Nah ini dia. Sudah kelihatan nih segitiganya? Sudah, Pak. Oke. Saya pindah ini. Saya pindahin ke bawah. Sudut apitnya yang ini. 60 derajat. Nah, vektor C-nya ada di sini. Saya kasih warna hijau. Warna hitam lah. Ini. Ini tadi namanya apa? Miring. Miring ya. Oke. Ini miring C. Sampingnya ada di mana? Di depan Sumbu, C. sumbu apa? Sumbu X. Sumbu X. Oke. Berarti kalau gitu, sudah tahu itu, ini ya, kamu tinggal urai saja ke sini, ke sumbu X. Nih. Ini namanya berarti CX. CX itu adalah pasti vektor C kali dengan sudut apit ini tadi. Samping dan miring itu pasti cos. Cos dari sudut apitnya. Sudah paham? Belum, Pak. Hmm? Oke, agak Tahu. sulit ya. Gak apa-apa, nanti perlahan. Ini, saya coba gambar ulang. Ini vektor C-nya. Namanya vektor C ini tadi apa? Di sini Miring. sudut miring. Oke. Sudut apitnya ada di sini. Sekarang kamu cari sampingnya. Sampingnya di mana? Di atas. Di atas. Oke, berarti ini kamu urai saja ke sini. Nah, begini. Ini berarti namanya CX karena mendatar. CX itu apa? Si vektor C ini tadi kalikan dengan yang ada hubungannya dengan samping dan miring. Samping dan miring itu apa? Samping dan miring adalah Kos. cos. Nah, gitu. Paham? Paham. Oke, ini tinggal kali dengan cos 60 derajat karena diketahui. Jadi gunakan sudut apit yang diketahui di soal. Jangan diganti-ganti sudutnya. Hanya gunakan mengurai vektor itu gunakan sudut yang diketahui di soal saja. Sudah paham itu? Agak paham, Pak. Oke, nggak apa-apa. Nanti sering berjalannya waktu mungkin bisa diulang-ulang nanti ya. Nah, kalau sudah, si C ini kalau diurai ke sumbu Y, sudah pasti sin. Nggak usah lagi kamu pusing-pusing. Berarti ini C yang terurai ke sumbu Y, sudah pasti C dikali sin dari sudut apitnya. Sudah pasti itu. Gitu. Jadi kamu butuh cari kosnya aja. Kosnya itu ada di sumbu apa, sisanya di sinnya berarti di salah satu sumbu yang lainnya. Gitu. Sudah paham? Paham. Oke, kalau sudah, sekarang kita lihat nih. Kalau ditanya menentukan resultannya, ini saya ambil gambarnya lagi. Nah, mungkin gambarnya saya pindah ke bawah biar kita hitung ya. Sekarang kita hitung nih. Oke, kita cari komponen vektor di sumbu X, sigma fx. Ini ya. Misalnya ini sigma, sigma fx ya. Ada vektor di sumbu X itu namanya ada bx ke arah kanan, tambah cx ke arah kanan, baru kurangi dengan a. Ini paham? Enggak, Pak. Ini lihat, kan udah kelihatan nih. Lihat aja, di sumbu X itu kan ada BX nih yang merah. Ya. Oh, iya, iya. Lihat kanannya kan ada dua ke kanan kan? Iya, Baru Pak. yang akan ke kiri. Dengan aturan vektor tadi kan harus gini kan? Ya, paham? Paham. Oke, sekarang BX-nya itu adalah B dikali cos 60 derajat. Ingat cos 60 tadi setengah. C-nya adalah C dikali cos 60 derajat dikurangi dengan A. Masukkan nilainya. B-nya itu 3 dikali cos 60 berarti setengah. Ditambah C-nya itu 6 dikali cos 60 itu berarti setengah, dikurangi A-nya 3. Oke, berarti yang ini pasti habis ya. 6 kali setengah, 3 kan? 3 Ya. kurang 3 habis. Berarti tinggal tersisalah dia nilainya sebesar 3/2. Itu 1,5 Newton. Sudah paham?
Paham, Pak. Oke, sekarang yang ini. Sigma FY-nya. Ada berapa vektor di sumbu Y? Ada maksudnya, Pak? Lihat panah vektor itu kan garis panah. Garis panah yang ada di sumbu Y ada berapa? Ini satu. Namanya ini apa yang ke atas? BX namanya ya. BY namanya ya. Oh, Satu lagi apa? Yang di sumbu Y. CY. Nah, gitu. Berarti kurang CY. Kenapa kurang CY? Karena CY-nya ke Oh, bawah gitu. Sudah paham? paham. Oke, B-nya berapa? Ya, otomatis ini B dikali sin 60 derajat. Kurangi dengan CY. CY-nya berarti C dikali sin 60 derajat. Masukkan nilai B-nya. B-nya tadi 3. Sin 60 itu harus ingat. Saya anggap sudah hafal. Setengah akar 3. Ya. Kurangi C-nya 6 dikali, anggap sudah hafal. Tapi nanti dihafal ya. Ya, Pak. Untuk istimewanya. Nah, begini. Dah, kita hitung berapa ini jadinya. Ini jadinya 3 per 2 akar 3 dikurangi dengan 6 per 2 akar 3. Nah, berarti ini sama saja dengan min 3 per 2 akar 3. Kalau saya tulis begini, ngerti nggak? Ngerti, Pak. Oke, sudah paham ya? Paham. Nah, sekarang kita cari yang terakhir, resultannya. Berarti sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat, kita akarin begini. Paham? Paham. Oke. Nah, ini kalau saya tulis supaya mudah, ini boleh nggak saya tulis 3 per 2 saja? 3 Bisa, per Pak. 2. Oke ya. Nah, supaya mudah. Saya masukkan ke sini perhitungannya. Akar, ini 3 per 2 saya kuadratin. Saya tambah dengan ini. Sigma F-nya min. Min 3 per 2 kali akar 3 kuadrat. Nah, berarti saya operasikan nih. 3 kuadrat itu 9, 2 kuadrat itu 4. Nah, ini. Min kuadrat itu plus. 3 kuadrat 9 ya. Ya, Akar 3 kuadrat itu 3. 3 kali 9 itu 27. 2 kuadrat itu 4. Sampai sini ngerti nggak? ngerti, Pak. Nah, berarti akar dari berapa nih? 9 tambah 27, 36 per 4. Nah, kita selesaikan nih. Akar 36 itu 6, akar 4 itu 2. Berarti jawabannya adalah 6 bagi 2, 3 Newton. Gitu. Jadi jawabannya soal ini adalah 3 Newton. Gimana? Ada pertanyaan? Adakah pertanyaan untuk soal ini? Ini rumusnya yang mana, Pak? Rumusnya ini metode uraian vektor. Kalau jajar kencang beda lagi, Pak. Beda, jajar genjang tadi yang ini. Kalau ada dua buah benda saling mengapit nih. Ciri-ciri jajar genjang kayak gini. Ada dua vektor diapit oleh satu sudut. Ini rumusnya. Oh, Yang ini tadi. Yang mana? Yang ini. Bisa selisih, bisa resultan. Beda kasusnya. Metode uraian vektor adalah metode untuk menyelesaikan vektor yang banyak. Misalnya, kalau metode jajar genjang itu biasanya cuma terdapat dua vektor saja. Paham? paham. Tapi sebenarnya asal dari metode uraian vektor itu adalah metode jajar genjang. Dengan catatan seluruh vektor kita urai ke sumbu X dan Y. Jadi ketika kita urai seluruh vektor ke sumbu X dan Y, misalnya nih, ya, ini kan sumbu X-nya. Ya, Satu lagi, misalkan ini sumbu Y-nya. Kan ini tegak lurus kan? ya, Nah, tegak lurus itu sudutnya berapa? Sudut apitnya. 90. Nah, oke. Cos 90 berapa? Nih, cos 90 itu 0. Artinya nilai yang ini, cos 90 itu kan 0. Artinya nilai yang ini itu
Oh, Nol. Jadilah sebuah Pitagoras. Jadi asal rumus Pitagoras itu dari metode uraian, dari metode jajar genjang gitu. oh, Udah paham? paham. Ada pertanyaan? Gak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada mungkin untuk pertemuan hari ini itu saja dulu ya. Ya, Nanti Pak. pelajarin ulang. Kalau seandainya kamu ada bingung sesuatu kan saya sudah ada WA-nya kan. Bisa Ya, Pak. tanya-tanya WA saja. Oke, jangan segan-segan ya. Lagian saya tahu Pak Hendra itu kasih soal biasanya nggak terlalu sulit lah. Hanya yang Ya, soal Pak. biasa. Oke, itu dulu lah ya untuk pertemuan hari ini. Kita akhiri saja. Selamat malam ya. Selamat malam, Pak. Makasih ya, Pak. Yuk, sama-sama.